Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini menyambung tugas-tugas yang sebelumnya tadi, sekarang adalah bagian tugas yang ketiga, yaitu tugas tentang kearsipan. Tugas kearsipan mencakup 3 unit kompetensi, yaitu menangani penerimaan dan pengiriman dokumen atau surat, kemudian mengatur penggandaan dan pengumpulan surat atau dokumen, kemudian mengelola arsip. Di tugas kearsipan ini yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama ya, baca petunjuk pengerjaannya. Kemudian yang kedua, pastikan kalian ya meneliti soal-soal yang ada. Kalau seandainya nanti di soal-soal itu kurang lengkap, bisa kalian tanyakan ke asesor sehingga nanti soal-soal tersebut akan dilengkapi. Kemudian untuk pengerjaannya ini nanti kebetulan contoh soal yang dibuatkan dalam video ini adalah menggunakan sistem kronologis. Maka dari itu nanti Bu Susi akan memandu kalian bagaimana cara mengerjakan dengan menggunakan sistem kronologis ini, sehingga nanti kalian di rumah harapannya bisa mengikuti dengan baik. Begitu ya anak-anak, untuk kali ini akan kita mulai bagaimana cara mengerjakan kearsipan dengan menggunakan sistem kronologis. Selamat pagi anak-anak, ini bisa kalian lihat di layar monitor tugas 3, soalnya adalah seperti itu ya. Kemudian tadi Bu Susi menyampaikan bahwa jangan lupa petunjuk pengerjaan dibaca terlebih dahulu. Bisa kalian lihat satu persatu dari petunjuk pengerjaannya. Yang pertama ya, saat ini di meja Anda terdapat 11 surat masuk dan surat keluar. Kemudian yang kedua, telitilah surat-surat tersebut untuk proses pencatatan. Catatlah surat-surat tersebut ke dalam format buku agenda yang telah disediakan. Nah, untuk mencatat surat ke dalam buku agenda, nanti kalian mengerjakannya tidak manual, melainkan kalian mengetik, kalian buat di komputer ya, di komputer. Bisa dicontohkan Mbak formnya. Di soal nanti disertakan contoh seperti ini, tapi kalian nanti mengerjakannya di komputer ya, di komputer. Jadi seperti ini ya, di komputer seperti itu. Untuk pengisiannya, yaitu kolom-kolomnya dulu Bu Susi sebutkan, ada kolom urut, nomor urut, kemudian ada tanggal, kemudian tanggal ya. Tanggal yang kolom pertama itu ditulis tanggal pada saat mencatat ke dalam buku agenda. Kemudian MK itu adalah untuk kalau masuk atau keluar. Kalau surat masuk berarti diisi M, kalau surat keluar diisi K. Kemudian ada kolom surat dibagi menjadi 2, nomor dan tanggal. Artinya untuk kolom nomor itu kalian isi dengan nomor sesuai yang ada di surat. Kemudian tanggal juga kalian isi sesuai tanggal yang tertera di surat. Sehingga tanggal di kolom itu dengan tanggal di kolom awal tadi beda. Kemudian dari kepada, jelas kalau itu surat masuk berarti dari, diambilkan dari kop surat. Kalau itu surat keluar, kepada, diambilkan dari alamat yang dituju. Kemudian isi ringkas adalah isi ringkas dari surat tersebut. Dan kolom selanjutnya adalah, mohon maaf itu kode bukan keterangan. Ya kode. Nah, kolom yang terakhir adalah kode. Kode itu diisi kode surat yang akan disimpan. Kebetulan tadi contoh soalnya adalah sistem kronologis. Kalian ingat bahwa sistem kronologis itu di dalam pembuatan kodenya adalah tanggal surat. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya bisa kalian lihat ini. Langkah pertama yaitu kalian mengurutkan surat-surat yang ada di lampiran, diurutkan berdasarkan tanggalnya. Karena tadi sistem yang dipakai adalah sistem kronologis atau tanggal. Di dalam mengurutkan surat-surat ini yang perlu kalian perhatikan adalah surat masuk dan keluar,
Apabila itu surat masuk, artinya mengurutkannya kalian tambahi 2 atau 3 hari setelah tanggal surat. Contoh misalnya surat masuk tertanggal, ada surat masuk tertanggal berapa Mbak di situ? Surat masuk tertanggal 11 Januari. Tertanggal 11 Januari. Pada saat kalian mencatat, nanti tidak 11 Januari, melainkan ditambah bisa 2 hari setelah tanggal surat. Berarti nanti ditambah 2 hari setelah tanggal surat menjadi 13 Januari. Setelah diurutkan, baru kalian catat satu persatu atau kalian proses sesuai dengan langkah-langkahnya, yaitu dicatat ke dalam buku agenda. Bisa dipraktekkan surat yang pertama. Nah, diisi di situ sesuai dengan tadi yang telah diproses ya. Tanggal, berarti tanggal diterima 13 Januari 2018. Oh. Kemudian MK. Ini adalah surat masuk, maka ditulis M. Nomor surat, tanggal surat, kemudian karena ini surat masuk, maka dari kita ambilkan dari kop surat, kepala surat. Penulisan dari atau kepada, kolom di sini harus komplit ya, nama PT dan alamat. Isi ringkas adalah isi ringkas dari surat tersebut. Contoh di sini isi ringkasnya adalah penawaran alat tulis kantor. Karena sistem yang kita gunakan adalah sistem kronologis atau tanggal, maka kode suratnya adalah tanggal surat. Bisa ditulis Pak kode suratnya. Menggunakan pensil ya anak-anak, perlu diingat. Kemudian karena ini adalah surat masuk, maka di stempel agenda. Setelah stempel agenda, kalau sudah dicatat ke dalam buku agenda, maka artinya surat yang pertama selesai diproses, kemudian disingkirkan. Cara menyingkirkannya ditelungkupkan, biar nanti setelah kalian memproses surat itu rampung, artinya suratnya selesai, buku agendanya selesai, baru kalian simpan. Sekarang contoh yang kedua. Prosesnya sama seperti tadi, kita baca suratnya, kemudian kita beri kode. Kebetulan di contoh itu adalah suratnya tertanggal 15 Januari 2018. Maka diberi kode 15 Januari 2018. Kemudian karena di sini adalah surat keluar, maka stempel yang digunakan bukan stempel agenda lagi, melainkan adalah stempel perusahaan. Ini masih kosong, berarti harus dilengkapi dengan stempel perusahaan. Setelah itu dicatat ke dalam buku agenda. Yang surat kedua, tanggal. Berhubung ini adalah surat keluar, maka tanggal pencatatannya sama dengan tanggal surat. Kolom MK diisi K, kemudian nomor diisi nomor surat, kemudian kolom tanggal diisi tanggal surat, dari kepada, karena di sini adalah surat keluar, maka kepada, yaitu CV Mutiara Indah
Jalan Pandaraya nomor 2 Semarang. Isi ringkasnya yaitu tentang permintaan daftar harga. Permintaan daftar harga. Permintaan daftar harga. Kode surat sama seperti tadi sudah dituliskan, yaitu 15 Januari 2018. Selesai, kemudian dilanjutkan sampai 11 surat sesuai dengan soal. Tadi setelah surat diproses, kemudian dicatat ke dalam buku agenda, dan hasil dari pencatatan ke dalam buku agenda bisa kalian lihat di situ. Sebelum di print, ini harus kita tata ulang dan kita atur biar rapi. Ini sudah kalian lihat rapi, kemudian kita print. Ngeprintnya jangan lupa sambil ditata tadi ya, kita print. Kertas yang digunakan adalah A4. Proses selanjutnya, surat-surat tadi disimpan ke dalam Snellhacker. Langkah awal yaitu kita menyediakan 3 guide. Kenapa 3 guide? Karena di soal itu suratnya hanya 3 bulan sampai 3 bulan. Kemudian di tabnya, tab itu yang tonjolannya itu diisi nama bulan. Bisa diperlihatkan di situ sesuai dengan soal. Surat-surat yang diproses tadi adalah tertanggal pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Kalau sudah tabnya diisi, kemudian suratnya diurutkan. Cara mengurutkan, jangan lupa tanggal yang awal di bawah. Bulan Januari dulu, yaitu tanggal yang awal di bawah. Kalau sudah, kemudian dilubangi menggunakan perforator ya. Itu juga untuk yang bulan Februari. Selanjutnya untuk yang Maret. Kalau sudah dilubangi menggunakan perforator, maka dimasukkan ke dalam Snellhacker. Snellhackernya dibuka, Mbak. Dimasukkan ke dalam Snellhacker. Sekali lagi Bu Susi ingatkan, untuk penyusunan ke dalam Snellhacker, tanggal yang awal di bulan yang sama ditaruh di belakang atau di paling bawah. Ini untuk bulan Maretnya, kemudian di atasnya adalah bulan Februari, kemudian bulan Januari. Paling atas agendanya sekalian, biar tidak hilang, kita gabung jadi satu dengan
surat-surat yang disimpan. Nah, selesai anak-anak untuk tugas yang ketiga kearsipan, bisa diperlihatkan hasil akhir dari kegiatan kearsipan. Nah, seperti itu ya, itu bulan Januari. Tanggalnya itu yang paling awal di bawah untuk bulan Januari 15. Diurutkan dari bawah, Mbak, coba diperlihatkan ya. 11 di atasnya adalah 15, di atasnya 18, 20 dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian untuk hasil akhirnya. Nah, begitu pekerjaannya. Sudah jelas ya anak-anak ini di rumah ya ini ya. Seperti ini besok hasilnya. Semoga kalian bisa berlatih di rumah. Rapi ya ini ya pekerjaannya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Oke, pada kesempatan ini saya dan Ananda akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara kita membuat agenda perjalanan dinas pimpinan. Pimpinan akan melakukan perjalanan dinas. Pada kasus ini, pimpinan akan melakukan perjalanan dinas dari mana ke mana ya tadi? Semarang ke Surabaya ya? Iya, Semarang ke Surabaya menggunakan pesawat Citylink. Betul. Nah, pada kali ini Ananda akan mempraktekkan bagaimana cara membuat agenda perjalanan dinas pimpinan. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan adalah ini saya membawa soal pada tahun 2018. Artinya ini saya membawa soal UKK tahun 2018. Bisa saja nanti di soal ini jadwalnya atau tanggalnya tidak urut. Misalkan nomor 1 tanggal 10 April, nomor 2 tanggal 8 April, nomor 3 kembali lagi ke tanggal 10 April atau 11 April. Jadi kalian perlu memperhatikan kembali soal-soal yang ada di nanti ketika UKK nanti. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah membuat kolom-kolom agenda perjalanan dinas pimpinan. Seperti apa kolom-kolomnya berikut akan dipraktekkan oleh Nanda. Oke anak-anak, kita akan mengerjakan tugas keempat. Tugas apa ini? Tentang mengelola jadwal kegiatan pimpinan. Oke. Nah, di sini ada soal yaitu tanggal berapa dan hari apa pimpinan melakukan kegiatan perjalanan dinas. Ya, di sini kita akan mensimulasikannya. Contoh, yang pertama, pada tanggal 9 April 2018, pimpinan mengawali perjalanan dinas dari Semarang ke Surabaya melalui Bandara Ahmad Yani Semarang, menaiki pesawat Citylink, berangkat pukul 16. Pimpinan dijemput pada pukul 14.30 dan pukul 17 pesawat mendarat di Bandara Juanda Surabaya. Itu bagian 1, kemudian bagian 2-nya ada apa? Undangan makan malam atau welcome party dari Bapak Wahyudi Rianto untuk tanggal 9 April 2018 di Resto Pesta Kebun Lombok Ijo, Jalan Adi Sucipto, Surabaya, pukul 20 sampai dengan 22. Oke, kita simulasikan pada kolom agenda perjalanan dinas. Nah, tipsnya adalah pastikan jangan sampai lupa buat kolom terlebih dahulu. Kita bekerja sebagai sekretaris PT Muara Bina Pratama. Jangan lupa buat kopnya lengkapnya dengan logo, nama perusahaan hingga alamatnya. Kemudian ini adalah contoh format kolom dari agenda perjalanan dinas pimpinan. Kita coba mengerjakan pada kolom nomor 1. Tadi hari tanggalnya bisa langsung ditulis di sini. Di soal tadi tanggalnya ada 9 April 2018. Oke, 9 April 2018, maka di hari dan tanggal kita tulis 9 Senin, hari Senin. Tadi 9 April hari Senin. 9 April 2018. Oke, kemudian kegiatan pertama pimpinan apa? Kita lihat di soal. Mengawali perjalanan dinas dari Semarang ke Surabaya naik pesawat Citylink pukul 4. Tapi sebelumnya ada kegiatan lagi, dijemput menggunakan kendaraan oleh Bapak Sudipyo pukul 14.30. Yang perlu kalian tulis di kolom agenda adalah jadwal yang paling awal. Di sini jadwal yang paling awal adalah 14.30. Maka di kolom agenda perjalanan dinas ditulis waktunya adalah 14.30
WIB. Oke. Apa kegiatannya pada tanggal 14.30? Pimpinan dijemput oleh Bapak Sudipyo. Pimpinan dijemput oleh Bapak Sudipyo, betul. Maka di sini ditulis kegiatannya pimpinan Oke. Tempatnya di mana tadi? Kita lihat soalnya tempatnya di rumah. Berarti di sini kita tulis tempatnya di rumah. Oke. Keterangannya menuju ke Bandara Ahmad Yani ya. Tadi kan keterangannya dijemput untuk menuju ke bandara, maka di sini keterangannya ditulis menuju ke Bandara Ahmad Yani. Oke, A-nya besar, Y-nya besar. Y-nya besar. Oke. Yani, oke. Ada keterangan lain menggunakan mobil perusahaan ketika tadi ya, menggunakan kendaraan perusahaan. Maka di sini keterangannya ditambahin lagi kalau ada itu, ditambah menggunakan mobil perusahaan. Oke, kita lihat setelah pukul 14.30 apakah ada kegiatan lagi? Ada. Apa kegiatannya? Yang kedua pada pukul 16 kegiatan pimpinan yaitu berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Bandara Surabaya. Oke, berarti seperti kalian lihat di monitor perjalanan dinas dari Semarang ke Surabaya, maka di agenda perjalanan dinas ditulis perjalanan dinas pimpinan ditulis waktunya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatannya apa tadi? Berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Surabaya. Tempatnya di mana? Kita tulis tempatnya tempat pemberangkatan. Tadi jelas di sini berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang, maka kita tulis di sini tempatnya cukup ditulis Bandara Ahmad Yani Semarang. Nah, kemudian keterangannya apa? Keterangannya tadi pesawat yang digunakan yaitu naik pesawat Citylink dengan nomor penerbangan GC025. Oke, kita tulis di sini naik pesawat Citylink Oke, yang jelas kalian pada kegiatan ditulis kegiatan pimpinan apa. Nanti kalau ada informasi tempat tulis di kolom tempat ini. Ketika ada keterangan tambahan pimpinan naik apa, disebut dengan siapa atau orang atau apa, kalian lengkapi di kolom keterangan. Kemudian kegiatan ketiga, kita lihat di soal. Apa kegiatannya? Ternyata pukul 17 ada kegiatan pesawat mendarat di Bandara Juanda Surabaya. Oke, maka di situ ditulis waktu 17.00. Oke, apa kegiatannya? Pesawat mendarat. Ya, ditulis saja pesawat mendarat. Oke, tempatnya di mana? Tempat tadi pesawat landing pada Bandara Juanda Surabaya. Keterangannya, ternyata ada keterangannya nggak tadi? Kita lihat coba ya di soal. Oh, ternyata ada ini, dijemput dengan mobil kantor cabang Surabaya. Maka di sini kalian bisa menambahkan dijemput
dengan mobil kantor cabang Surabaya. Oke, kemudian kita lihat pada tanggal waktu berikutnya ada nggak? Oh, ternyata di sini menempuh waktu 20 menit. Artinya kapan pimpinan sampai di Hotel Novotel pada pukul 17.20. Maka di sini kalian bisa tulis waktu 17.20 waktu Indonesia Barat. Kegiatannya adalah pimpinan tiba di Hotel Novotel. Oke, kegiatannya adalah Hotel Novotel. Oke, tempatnya bisa kalian tulis lagi seperti ini. Tempat Hotel Novotel bisa juga kalian lengkapi dengan alamat dari hotel itu. Di mana alamatnya? Jalan apa tadi? Jalan MH Tamrin. Maka bisa ditulis di sini tempatnya, ditulis Jalan MH Tamrin seperti itu. Tulis saja. Jalan MH Tamrin Surabaya. Oke, kita lihat ternyata tanggal 9 pimpinan ada kegiatan lagi, yaitu kegiatannya adalah welcoming party dari Bapak Wahyudi Rianto. Oke, maka kita tulis di sini pada tanggal 9 April kolom waktu 20 sampai 22 kita isi kegiatannya dengan undangan makan malam dari Bapak Wahyudi Rianto, tempatnya di Resto Pesta Kebun Lombok Ijo, Jalan Adi Sucipto. Tanggal 9 April kita telah menyelesaikan kolom agenda perjalanan dinas pimpinan. Maka setelah 9 April ternyata ada kegiatan lagi pada tanggal 10 April. Nah, untuk 10 April, 11 April sampai selanjutnya kalian bisa mengikuti sesuai instruksi yang ada di soal. Ya begitu, ditulis waktunya kapan, kegiatannya apa, tempatnya di mana, keterangannya jika ada. Ya di situ sampai bawah ini hasil jawabannya. Jangan lupa di paling bawah sendiri dicantumkan tanggal kapan sekretaris membuat agenda perjalanan dinas pimpinan ini. Di sini kita merencanakan kegiatan perjalanan dinas pimpinan pada bulan April, maka sekretaris bisa membuat agenda perjalanan dinas pimpinan ini tanggal 1 April karena ini kan rencana. Disetujui oleh pimpinan, bisa langsung ditandatangani. Jangan lupa untuk ditandatangani. Ini saya contohkan tanda tangan pimpinan. Jadi ini tanda tangan pimpinan. Contohnya disiapkan oleh siapa nama kalian, nama sekretarisnya. Misalkan di sini pimpinannya tadi Pak siapa pimpinannya? Pak Johan ya. Oke. Johan disetujui oleh pimpinannya, ditulis Johan. Nanti sesuai dengan soal yang ada ya. Kemudian sekretarisnya diganti dengan nama kalian atau nama ACC. Siap namamu yaitu Ananda. Oke, jangan lupa untuk ditandatangani. Ini saya contohkan tanda tangannya. Oke. Setelah ini ditandatangani dua-duanya, namanya disesuaikan, lalu jangan lupa untuk diberikan cap perusahaan di sini. Ya. Oke. Demikian materi yang bisa saya dan Ananda simulasikan pada kesempatan ini. Perhatikan soalnya, dan jika nanti soalnya tidak urut, maka kalian urutkan terlebih dahulu. Oke? Terima kasih dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman.